Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari elevator atau lift. Elevator atau lift penumpang sering ditemui di gedung-gedung bertingkat. Elevator pertama kali dipasang oleh Otis di New York pada tahun 1857, yang kemudian dikembangkan oleh anaknya Charles Donerton. Lalu, seperti apakah kerja elevator yang naik dan turun seperti itu? Berikut adalah penjelasannya. Secara umum, komponen elevator terdiri dari dua bagian, yaitu ruang mesin dan ruang hoseway. Ruang mesin adalah ruang terpenting, di mana ruang tersebut merupakan terjadinya pengoperasian elevator secara keseluruhan. Di dalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator, di antaranya mesin untuk menggerakkan elevator yang biasanya terletak tepat di atas ruang luncur kereta. Motor listrik ini memiliki gaya ketegangan bolak-balik atau AC yang telah disesuaikan dengan kapasitas. Angkut motor ini memiliki kemampuan putar antara 50 rpm sampai 210 rpm. Kemudian ruang luncur. Ruang ini adalah tempat di mana elevator beroperasi yang berbentuk lorong vertikal. Disinilah elevator menjangkau tiap-tiap rantainya. Di dalam ruang luncur ini terdapat beberapa komponen utama yang tak kalah pentingnya dibanding ruang mesin. Kereta atau ruang elevator tergantung di ruang luncur yang bergerak naik dan turun yang digerakkan oleh mesin traksi menggunakan tali pengangkat yang dibuat dari baja dan berada di dalam ruang luncur atau hoseway yang dibangun di dalam gedung agar kereta tidak berayun dan stabil. Ketika beroperasi, maka digunakan rel pembantu setinggi ruang luncur atau hoseway dan kemudian terdapat sebuah bobot pengimbang atau counterweight. Counterweight ini bertujuan untuk mengimbangi berat kereta dan bebannya. Berat counterweight sama dengan berat kereta ditambah dengan setengah berat beban maksimum yang diizinkan. Hal ini bertujuan untuk meringankan kerja mesin traksi. Pada saat kereta dipenuhi dengan beban maksimum, mesin traksi hanya berupaya mengangkat setengah dari beban maksimumnya. Sebaliknya, pada saat kereta kosong, hanya mesin traksi yang hanya perlu mengangkat atau menaikkan setengah dari beban maksimum yang berlebih pada counterweight. Bobot kereta dan counterweight memastikan traksi yang memadai antara puli katrol dan puli mengangkat, sehingga puli katrol dapat menggenggam tali pengangkat dan menggerak serta menahan kereta tanpa slip berlebih. Motor penggerak elevator dilengkapi dengan rem magnet yang berfungsi menahan motor kereta yang telah sampai pada lantai yang dituju. Penggerak cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC atau Programmable Logic Control. Untuk emergency, terdapat alat yang disebut governor. Alat ini dapat berfungsi untuk menonaktifkan aliran listrik pemotor penggerak elevator. Jika governor mendeteksi terjadinya overspeed atau kecepatan berlebih yang ditentukan pada traffic lift, kemudian apabila saklar overspeed tidak mampu menghentikan kereta dan terus melaju dengan kecepatan terus meningkat, secara otomatis bandul governor akan menjepit sling governor, kemudian sling ini akan menarik baja pengaman pada unit safety gear yang biasanya terletak di sekitar kereta lift dan akan mencengkram rel untuk melakukan pengereman secara paksa terhadap lift. Begitulah secara singkat cara kerja lift atau elevator yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalah kata, mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.